Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara, kita tentunya pertama berbahagia ya atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk melaksanakan seluruh peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi mohon kepada Allah agar nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini bisa benar-benar kita gunakan sebaik mungkin ya, insya Allah. Sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan pada kita adalah amanah yang pasti saatnya nanti dimintai pertanggungjawaban. Maka kita mohon kepada Allah betul-betul efektif menggunakan sehingga tidak ada yang tersia-siakan, insya Allah. Kita tadi pagi bersyukur dibangunkan dari tidur kita setelah kematian kita. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Sebuah janji bahwa kita akan mengisi hari-hari dengan penuh ibadah. Dan kita sama-sama tidak tahu akan sampai kapan umur kita, maka kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita benar-benar bisa memanfaatkan sisa umur dengan sebaik-baiknya. Malam hari ini insya Allah saya mengingatkan satu hal yang penting tentang bab niat sebelum kita melanjutkan tentang tamasyakan negeri akhirat, tentang bab sholat. Ini saya sampaikan tentang hadis arba'in karena kita ngajinya memang harus tahu semuanya, sedikit-sedikit tapi tahu semuanya. Yaitu tentang bab niat. Jangan duduk di sini malam hari ini niatnya apa, itu harus jelas. Bahwa jangan duduk di sini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridho Allah, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya diceritain istri saya yang ngajar ibu-ibu mbah-mbah itu sering terus belajar tolong saya kok ora iso gitu. Itu sebenarnya bukan masalah bisa dan tidak. Jenengan duduk kemudian jenengan mau membaca itu sudah pahala tersendiri gitu. Makanya kalau targetnya orang sepuh itu ya nggak harus bisa, nggak harus tartil maksudnya. Nek ngetut tartil ya Mbak Mono sampai dipanggil kayaknya belum tartil ya. Tetapi duduknya mau membacanya itu sudah ibadah tersendiri. Itu maksudnya ibu-ibu, Bapak Ibu semuanya. Makanya penjenengan sudah sepuh kalau ternyata satu kali mendengar nggak langsung paham, ya wajarnya begitu, nggak apa-apa. Tapi duduk panjenengan saja sudah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak ini, Di dalam kitab hadis arba'in disebutkan tentang nomor 1 tentang niat. Maka kalau di Al-Muharram itu memang kita harus membentukkan niat lagi. Setiap tahun kita merestart lagi, niat kita harus diperbaiki lagi. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasulullah, hanyalah amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Kemudian faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Sing sinten kemawon hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sing sinten kemawon hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau karena alasan nyari jodoh wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya terhadap apa yang dia cari itu. Nah, saya terangkan sedikit karena ini termasuk pokok dari agama kita. Di sini dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Amal di sini, Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan.
Ini kalau jenengan tahu ilmu ini jenengan tentrem. Maksud hanyalah amal itu bergantung niatnya. Amal yang dimaksud amal apa? 3. Yang pertama amal perbuatan jenengan, apapun yang namanya perbuatan itu termasuk amal. Kemudian perkataan itu termasuk amal, itu dinilai oleh Allah. Yang berikutnya adalah buah pikiran, jenengan mikir ke sesuatu, ketok menang mikir ke sesuatu, itu amal. Jadi kalau jenengan mikir ke sesuatu niku dinilai oleh Allah. Nek jenengan pikirannya api berpahala, nek mikirnya sing elek dosa. Makanya amal itu bergantung niatnya. Jadi buah pikiran termasuk yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh kisah yang menakjubkan tentang masalah buah pikiran itu ngaruh terhadap pahala dan dosa adalah kisah dari Walid bin Mughirah laknatullah alaih. Ini orang jahat ini. Walid bin Mughirah itu orang yang ingin mengatakan kepada orang-orang itu Al-Quran itu orang istimewa, biasa wae, intinya gitu. Maka dia mikirin di dalam duduknya termenung, dia mikir piye carane ben wong-wong percaya Al-Quran itu cuma perkataan manusia biasa, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, itu perkataan Muhammad wae kayak gitu loh. Ini adalah buah pikiran itu. Kemudian dia mikirkan dan menetapkan apa yang mau dikatakan sampai dia mengatakan faqala in hada ila si'ru yusar. Kemudian dia berkata sesungguhnya Al-Quran itu cuma sihir yang dipelajari. Kenapa dikatakan sihir? Karena Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dikenal sebagai orang yang memisahkan antara dua kerabat. Goro-goro pisah secara keyakinan, maka terjadilah antara orang Islam dan orang non-Islam yang tidak boleh saling menikah. Maka dikatakan sihir. Dikatakan faqala in hadza ila si'ru yusar, bahwa sesungguhnya yang namanya Al-Quran itu sebenarnya sihir yang dipelajari, itu sihir aja, bukan dari Allah itu. Bahkan dia mengatakan faqala in hadza qaulul basar, perkataan manusia biasa saja, bukan perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, ternyata Allah sebut di dalam ayat katakan sauslihi sakor, dia Walid bin Mughirah itu goro-goro mikir ke elek, kemudian dia mengucapkan hal elek, dia dimasukkan ke neraka sakor, neraka yang mulek-mulek gini. Subhanallah. Jadi amal di sini itu meliputi perkataan, perbuatan dan pikiran. Maka sejak malam hari ini jenengan kalau mau mikirnya yo hati-hati. Mikirnya sing elek dipikir tenan. Jangan sampai berpikir jelek. Karena itu dinilai. Jangan sampai kita bengong mikir kayak wah gue rencananya ini sing elek, subhanallah. Nah, kalau berpikir jelek dinilai oleh Allah berarti berpikir baik dinilai oleh Allah enggak? Dinilai. Jangan mikir kayak caranya gini ngajine melaku. Jangan mikir kayak aduh ada janda-janda yang mungkin kesulitan ekonomi gitu. Itu jangan pikirin anak yatim, jangan pikirin belum bertindak pun jenengan sudah punya pahala. Jadi jangan mikir kayak ketentraman lingkungan, bantu Pak RT, bantu Pak RW, bantu Pak Dukuh, sepatus lingkungan tentram itu termasuk kebaikan. Jadi sekali lagi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Kaget saya, tak pikir HP saya yang bunyi. Jadi ini, dan hanyalah bagi setiap orang bergantung kepada niatnya. Jadi ngaten Bapak Ibu, jenengan kan saged mawon dalam satu waktu niatnya double, saged mboten? Aku arep umroh, ning sisane aku arep blonjo dagangan, ngotak gawa mulih tak dereng kene. Saged mboten kalau niku? Saged. Gitu. Dari situ kita tahu, kalau
kalau jenengan ngibadah, Bapak Ibu, kok dominasi niatnya dunia, urusannya nggak dapat pahala jenengan. Kalau jenengan dagang, niatnya ku dunia tok, boten sebab karena ibadah ke Allah. Oh, aku dagang iki aku duwe penghasilan ben engko aku iso nyokolahke anakku sebab Gusti Allah perintah. Supaya sekolah ngopeni lare-lare. Itu bagus, tapi kalau jenengan enggak, pokoknya hanya untuk dunia saja. Enggak ada urusan untuk pahala atau pahala, rapatnya penting. Maka bisa jadi jenengan enggak dapat pahala karena itu. Nah, ini penting nih dipikirin. Kemudian dikatakan sebagai contoh mriki amalnya adalah hijrah. Bapak Ibu semuanya. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih fa hijratuhu illallah wa rasulih. Sing sinten kemawon hijrahnya untuk Allah dan Rasul, maka dia dapat pahala. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan perhatikan betul bagian ini. Kenapa kok yang dicontohkan hijrah? Yang dicontohkan kenapa hijrah? Sebab hijrah niku ibadah ageng ingkang abot. Ingkang abot. Hijrah niku werni kalih. Hijrah yang berarti pindah tempat, atau hijrah yang berarti meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Loro-loron niku abot niku. Dua-duanya niku berat niku. Zamannya Rasulullah ping 3 hijrah tempat, yaitu dari Mekah ke Habasyah, ke negerinya orang Nasrani. Rajanya namanya Raja Najasyi, negeri aman itu. Jebul nengkono entuk informasi Mekah wis apian, balik meneh. Bareng tekan Mekah, jebul ya ora karu-karuan. Akhirnya berangkat lagi ke Habasyah 2 kali. Subhanallah. Namanya hijrah itu meninggalkan semua yang dimiliki. Kadang-kadang mau nggawa kelambi sing dinggo tok. Subhanallah. Nah, hijrah yang ketiga adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, 400 kilo. Melaku sebagian. Sebagian di antara mereka bahkan boten bekto harta blas. Contoh Abdurrahman bin Auf. Niku wong sugih banget ke Mekah. Ketika mau hijrah, entuk hijrah ning ora entuk nggawa apa-apa. Bahkan nganti bojone wis ditinggal. Niku pripun niku. Makanya hijrah niku abote pol-polan. Nah, ibadah sing abote kaya niku nek salah niat tetep boten dapat pahala. Paham maksudnya iki? Saya meneh ibadah liyane. Yen hijrah wae sing kaya ngono abote, iso keliru nek niate keliru, saya meneh ibadah yang lain. Itu maksudnya. Bayangin, hijrah dari perbuatan baik ke perbuatan buruk ke perbuatan baik saja abot banget loh. Saya dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang hijrah katanya. Meninggalkan apa yang dulu saya anggap secara syariat itu keliru. Keliru. Ketika saya hijrah itu subhanallah, ujiannya berat banget nih. Dari serba ada menjadi serba tidak ada. Subhanallah. Dari rumah bagus sampai nggak punya rumah. Nikulah abot banget niku. Untung-untungnya napa bojone yo gelem, anake yo rada kepaksa gelem. Sing rada kepaksa itu yang 2 itu. Kalau yang Aisyah, Abdullah, Fatimah ya nggak ngerti. Kalau yang 2 kan sudah tahu kondisi sebelumnya. Makanya 5 anak saya itu yang 2 sifatnya agak beda dengan yang 3. Luwih atos sing loro nih. Karena dia merasakan kemudahan. Dulu kemudahan. Kalau yang Aisyah kesini sudah merasakan susah, susah. Ya, alhamdulillah, sampai hari ini masih tahan. Mudah-mudahan tetap seterusnya tahan. Karena di Jogja itu ada komunitas yang hijrah itu dari 10 orang yang hijrah itu kita sing tahan ngomong 2 orang, yang 8 itu orang tahan. Karena memang berat sekali, apalagi musim-musim daftar ulang. Nggih, nembe mawon dewate, subhanallah. Seperti saya yang anaknya di pondok, itu kan tidak sedikit. Mungkin jenengan juga merasakan. Nah, itu tidak mudah, memang tidak mudah. Tapi
Sekali lagi karena niatnya ya Allah, niat karena Engkau ya Allah, sehingga situasi seberat apapun ya kita terima. Ridho maksudnya itu. Kadang nggak ada apa-apa, ya ridho saja. Gitu. Ya, alhamdulillah istri itu nggak pernah mengeluh sedikit pun. Itu yang saya kadang-kadang merasa mendapat rezeki besar gitu. Yang khawatir malah saya gitu, bukan istri saya gitu. Istri itu kalau nggak punya apapun kelihatan tenang aja gitu, nggak pernah kelihatan sedih gitu. Ini malah kewalik sing melo, ini malah sing bapake gitu. Subhanallah. Jadi hijrah perbuatan berat, tapi kalau keliru niat nanti tetap salah. Dikatakan di sini, barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunianya. Orang pergi dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka dagang. Karena apa? Mekah itu pedagang, Madinah itu petani. Sing sinten kemawon datang dari Mekah ke Madinah dalam rangka dagang, dapat dagangnya. Yo doltinuku entuk, ning ra entuk pahala. Itu maksudnya. Juga ada kisah laki-laki yang ngejar-ngejar perempuan sampai ke Madinah karena pengen dinikahi. Itu juga dapat misalnya. Silahkan saja, itu pilihan-pilihan. Ning ora entuk pahala. Ya, makanya innamal a'malu binniyat. Niat itu sangat mempengaruhi amal kita. Setiap perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, jangan pikirin niatnya karena apa. Maka selalu saya tanyakan kepada diri sendiri dan keluarga, nek arep ngopo kok takoni kowe niatnya apa? Hatta sampai bikin status, misalnya istri bikin status habis ngaji, ibu-ibu dipoto, kemudian semangat ya, itu saya tanya, iki ngupload ngene iki tujuannya apa? Dibersihkan hatinya dulu baru diupload. Gitu. Jadi ini jangan pada sanjang dipikir aku niat ngomong ki apa? Ya, aku niat ngomong niat ngeloro nih kayak lo, dan loro. Nah, ini kan masalah. Kadang-kadang ibu-ibu kan suka baper, ya kan? Saya bikin status karena saya mau ngincer si fulan. Ya, itu subhanallah. Nah, ini jangan tanyakan. Ya, sebelum jangan bikin status, tanyakan. Saya ini Kak dalam rangka apa ini? Kalau bukan dalam rangka karena Allah, udah jangan. Bahkan termasuk jikalau panjenengan melihat tetangga panjenengan sugih, kok jenengan ora patiya sugih. Kemudian jenengan pengen sugih kaya dhek. Kata syariat Islam, entuk jenengan pengen kaya dhek kalau diimbangi nek aku kaya dhek, maka saya akan memanfaatkan harta untuk kepentingan akhirat saya. Kalau enggak usah minta kayak gitu. Paham ya? Nek jenengan pengen sugih, mung pengen sugih tok. Bukan dalam rangka supaya jenengan surganya lebih tinggi, enggak perlu jenengan minta sugih seperti itu. Boleh jenengan minta sugih atas orang yang jenengan anggap sugih, kalau jenengan niatnya ya Allah saya pengen sugih kayak dia yang dengan harta nanti saya bisa tolongin orang, bisa nolong anak yatim, bisa bangun masjid dan lain sebagainya, itu boleh. Kalau enggak perlu, karena enggak ada kebaikan buat kita sejauh itu nih masalah niat nih kok. Nah, ini menjadi perhatian buat kita semua nih, supaya kita benar-benar mendapatkan kebaikan di setiap aktivitas kita. Jangan sudah mulai sepuh harus bener niatnya. Jangan sampai udah sepuh niatnya keliru. Bayangin ibu-ibu, saya kemarin baca di grup keluarga saya gitu. Kakak saya yang pertama itu pengumuman, saya mau layat gitu. Layat kemana Mbak? Gitu. Layat ke mertuanya temen saya dekat. Kenapa meninggal? Kendat. Tahu kendat nggak? Meninggal bunuh diri pakai tali. Subhanallah. Wong wis meh 70 tahun ora suwe paling ya mati dhewe ndadak nganggo kendat. Subhanallah. Baca Cilacapnya kendat namanya. Itu kematian yang su'ul khotimah, menyedihkan. Subhanallah. Jadi mungkin karena sekali lagi niatnya keliru di dalam hidup sehingga dia su'ul khotimah di akhir masa. Subhanallah. Jangan sampai kita yang seperti itu. Makanya ngaji itu penting. Duduk di majelis itu penting. Sekali lagi saya 2 minggu di sini itu rasanya lama loh. Rasanya ketemu jenengan tuh rasanya kayak sebulan gitu. Masya Allah, berarti insya Allah hatinya terpaut. Kemudian Bapak Ibu semuanya, apa sih fungsi niat? Kenapa fungsi niat? Fungsi niat itu namanya dalam bahasa syariat untuk litamyis. Litamyis itu untuk membedakan, dan perhatikan betul nih. Ini pelajaran dasar nih. Ini pondok-pondok ini termasuk awal-awal nih. Litamyis itu artinya menjadi pembeda. Pripun maksudnya? Pembeda antara satu amal yang ikhlas dan tidak ikhlas. Itu bergantung ke niatnya. Amalku iki ikhlas apa ora bergantung ke niatnya.
Podo-podo sholat, satunya ikhlas karena apa? Allah, satunya riya karena ingin dinilai oleh orang. Itu beda. Podo-podo sedekah, jenengan niat karena Allah atau karena ingin dinilai oleh orang. Oh, bareng-bareng orang koncoku sedekah kabeh, mosaku orang izin, niatnya hilang izin itu. Berbeda itu. Bergantung kepada niat. Kemudian juga membedakan antara amal dengan amal yang lain. Maksudnya bagaimana? Amal dengan amal yang lain. Satu, bisa jadi amal yang sama itu adalah sebuah kebiasaan atau adat istiadat. Bisa jadi amal itu adalah ibadah. Contoh bab mandi janabah niku lho. Jenengan sakit mawon punya adat kebiasaan. Pokoknya pendak dino aku ya adus kerujukan nganggo sampo. Nggih mboten. Kan banyak yang seperti itu dengan alasan kesehatan nggih. Nggih mboten. Banyak. Saya pun kayaknya mandi tiap hari deh. Saya juga kayaknya kalau mandi sore ya kerujukan nganggo sampo. Nggak tahu ya, zaman dulu itu kan mungkin sampoan seminggu ping kali gitu. Nek saniki ketosnya pendak nek kerujukan ya sampoan. Nggih mboten. Nek musim adem saniki. Nek musim umum adus zaman siki ya mesti kerujukan, mesti sampoan. Niku nak memenuhi syarat untuk mandi besar gini apa nggih? Kita dulu udah pernah belajar. Mandi besar adalah sailanul ma ala jawil badani, yaitu mengalirnya air ke seluruh badan. Angger wis kerujukan sampoan berarti pun kategori mandi besar nek diniati. Ya. Bedane antara niku mandi kebiasaan nopo mandi ibadah bergantung kan niatnya. Jane podo niku. Adus yang gitu. Gitu. Sami to niku kerujukan. Pokoknya anggere wis ono kerujukan kabeh niku pun mandi ageng. Nah, berfungsi sebagai ibadah ketika diniati, saya niat mengangkat hadas besar. Nah, itu kan napa kegiatannya sami niku, gitu. Tapi beda. Sijine ibadah, sijine mung adat kebiasaan. Itu membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Atau yang lain. Jenengan gadah kebiasaan nek dahar niku pun siang. Jebul tekan awan ora ono panganan. Akhirnya jenengan tekan sore ora dahar. Dahare pun maghrib. Apakah jenengan dapat pahala puasa gara-gara itu? Mboten. Kapan jenengan dapat pahala puasa? Kalau niat. Oh wis baju tekan jam 2 jebul ora ono panganan ya sisan wae lah aku tak puasa sunah boleh nggih. Boleh niatnya di tengah puasa sunah boleh nggih. Beda dengan puasa wajib. Tekan jam 2 urung dahar, urung ngunjuk. Makanya sudahlah sisan wae puasa angsal nek puasa sunah niku. Asal sarane jenengan wewenjang dereng ngeteh wewenjang. Ini pun ngeteh pun cerita lain nggih. Niku nggih. Nah, dibedakan itu adat nopo ibadah bergantung kepada niat. Penting buat niat itu. Penting. Urusan hati. Niat itu kerentekinya hati. Oh, aku poso. Nggak harus dilafat. Dilafat ya apa-apa nih, bukan dilafat bukan apa-apa. Kemudian niat niku membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Tadi kan ibadah kali adat istiadat. Saniki ibadah sijilan sijine matur nuwun. Contoh, jenengan datang sholat subuh ke masjid, kemudian jenengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat toh, kemudian jenengan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, jenengan sholat subuh 2 rakaat, podo-podo 2 rakaat. Ini apa nggih? Bedanya di apa? Niat. Bedanya di niat. Podo-podo 2 rakaat. Kebetulan jenengan apa nih ya mung surate kulhu karo falak tok misalnya. Rakaat pertama kulhu, rakaat al-falak. Engko sing qobliyah subuh ya ngono kuwi meneh. Subuh ya kaya ngono meneh misalnya. Bedanya di apa? Niat. Penting mboten ya? Pentingnya luar biasa. Maka sekali lagi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap kita itu hanya mendapatkan sesuai niatnya. Makanya ring jangan kelingan dulu.
sama-sama jenengan sareh dalu. Nek sakderenge sareh jenengan niat untuk sholat dalu, kok jenengan keturun tekan esuk jenengan dianggap sholat dalu. Bayangin. Lantas turunnya niku apa? Turunnya apa? Turunnya ya Rasulullah. Sing turu kowe ngoroke apa? Niku bonus dari Allah untuk panjenengan. Karena Gusti Allah mungkin menganggap iki wong kesel banget iki. Wis rasa tangi iki wae. Nggih? Paham nggih? Goro-goro niat jenengan ngorok entuk pahala salat dalu. Penting mboten ya? Makanya jenengan tiap dalu niku nek jenengan berat sare niku niat salat tahajud ampun boten. Nggih, ampun boten niat saya ya Allah bangunkan untuk sholat tahajud ya Allah. Begitu. Tulus nggih, boten ngakal-ngakali. Ah, jarine Ustaz Wahid ngorat nangi ora apa-apa entuk pahala. Nah, nek niate mun kados niku pun salah. Salah saka awal, nggih. Pendak-pendak kaya ngono. Nah niku salah. Jadi niatnya udah keliru. Niatnya tulus ya Allah, bangunkan saya dalam kondisi sehat ya Allah biar bisa tegak sholat tahajud. Masya Allah. Manusiawi kadang-kadang sok lali loh kalau niku Bu. Saya saja kadang-kadang lupa. Kalau lupa dengan ngetes boten, nek lali tangi greges awake. Beda dengan ya Allah, saya mohon kepadamu nanti bangun segar badannya ya Allah. Biar nanti jenengan tegak sholat malam ringan. Itu loh. Goro-goro niat. Termasuk bab ageng sing sinten kemawon niat untuk jihad fisabilillah, niat pengen pejah syahid, tulus, saking hati paling tebet, tulus, pengen mati syahid ya Allah, maka walaupun jenengan sedo di atas tempat tidur jenengan, tetap derajatnya seperti derajat mati syahid. Coba, penting buatan ya? Pentingnya luar biasa. Maka monggo, mumpung ini di awal tahun Hijriah, sudah kita singgung persoalan kematian kemarin, sudah singgung masalah sholat, kita perbaiki lagi syarat-syaratnya, kemudian kita sekarang memperbaiki niat kita. Sekarang pokoknya ngopeni anak, niatnya ya Allah, saya cari ridhomu ya Allah, muka-muka anakku jadi soleh-soleha. Jadi kan nggak bergantung kepada anak juga, jangan pernah bergantung sama anak nih. Jenengan ngopeni anak ya sudah karena Allah. Perkara nanti anak berbakti niku bonus niku. Kok jebul wis gede anake bekti banget oleh jenengan niku bonus. Nggih, sebab jenengan ngopeni anak karena Allah pahalanya jenengan udah ageng banget surga niku. Sing sinten wae seorang bapak punya anak perempuan 3 diopeni ngantos dia dewasa menikah maka jaminan surga. 3 Abu Bakar kono ya Rasulullah, loro ya Rasulullah surga. Ya Rasulullah, siji ya Rasulullah surga. Niku. Cobi. Masya Allah. Jadi niatkan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar niat. Setiap keluar dari ruang jenengan, saya keluar niatnya apa ini? Meh ngopo to aku iki? Niku lho. Jenengan tanggal sama masing-masing pada diri sendiri. Nggih. Siap atas niku? Ini bab yang paling penting di kitab hadis arba'in nomor 1, di kitab sahih Bukhari nomor 1 niku. Ya, makanya dulu ketika saya di Mahat niku setiap sebulan sekali mesti mempelajari bab niat ulang. Mesti. Ya, sebab nopo? Supaya kita tertata hidupnya. Ya. Nah, baik, kemudian yang berikutnya setiap pertemuan saya ingatkan sedikit tentang tamasya ke negeri akhirat, nggih. Walaupun dicuplik-cuplik, mudah-mudahan jenengan paham. Nggih. Malam ini bahas tentang subbab di dalam kitab itu tentang kematian dan sakaratul maut. Nggih. Yang intisari dari bab itu adalah bahwa mati itu pasti datang. Niku, nggih. Monggo sambil diunjuk nggih, saya duluan. Bismillah. Monggo Pak. Dados Bapak Ibu semuanya yang hadir malam hari ini, jenengan kedah sadar bahwa kematian itu pasti datang. Mesti buatan? Mesti. Nah, kematian itu mesti datang. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 78,
nggih menika aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Nggih. Di mana saja kita berada, kematian akan mendapatkan kita. Nggih. Kendati pun kita di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, Bapak Ibu semuanya. Walaupun kita di gedung yang kokoh, yang kuat, walaupun kita sudah olahraga pendak dinten senam, ibu-ibu semangat banget, gen sehat. Daharannya ini dijaki tenanan banget. Pokok aku ora iki pantangan. Mumpun kados niku. Tetap saja kematian akan datang. Ibu-ibu, dan niku hukumnya pasti, mboten saged mboten niku nggih, maka dieling-eling nggih, dieling-eling setiap jenengan bangun tidur, ya Allah, alhamdulillah saya diberi hidup lagi, tapi saya pasti akan mati. Dulu sudah saya singgung, sing sinten kemawon ngeling-eling kematian, maka ukrima bisalas, Allah akan muliakan dengan 3 kemuliaan, yaitu napa mawon terus kalian mboten? Dia cepat bertobat, dia rajin ibadah, ridho dengan yang sedikit. Rumangsa urip ora pati dawa ya gawe umah sing makruh-makruh ya nggo apa. Itu maksudnya. Ridho bil qalil. Ngene apa nggih? Biasanya gawe apik-apik lah sing rumangsane uripe dawa men niku lho. Ngene apa nggih? Nek rumangsa ora pati dawa ya ngopo? Tuku mobil 1 miliar. Nggih nopo? Ngene apa nggih? Nah, termasuk kalimat ridho dengan yang sedikit nih menika nek jenengan kok diparingi kekayaan. Masya Allah, jenengan kok diparingi sugih. Kalimat ridho dengan yang sedikit maksudnya ngaten. Oh, duitku mungkin 100 miliar. Oke, 100 miliar nggih. 1 miliar lah, 1 miliar. Jenengan ngitung, kebutuhanku ki paling piro to? Kebutuhanku paling yo 200 juta niku kathah banget mbok menawi nggih. Maka jenengan berpikir, bagaimana yang 800 itu berfungsi untuk anak yatim, untuk bantu orang susah. Itu namanya ridho bil qalil niku. Nek tiyang saged ngenget-ngenget kematian niku saged kados niku. Saya dulu pernah ceritakan jenengan masih krompiong akeh men jenengan dina Selasa sok mati. Jenengan tersipur ngagem niku mboten? Mboten ketoke. Alah mending dikeke wong yatim. Gini apa nggih? Itu keutamaan yang ingkang mengingat kematian. Padahal niku mesti datang. Walau kuntum fi burujin musayyadah, kata Allah. Walaupun wis usaha, pokoknya olahraga, wis dicoko, tetep mawon pecah. Nggih. Gini apa nggih? Saya kalau hari Ahad pagi niku ngisi nang Taman Tirto, wangsul saking Taman Tirto niku, wah, lihat di pinggir jalan tuh banyak nih. Sejak dari Taman Tirto sampai ke sini, sing ibu-ibu olahraga semangat. Wah, curang, ini pengen sehat nih, masya Allah. Ini tetap mawon kasus niku tetap pecah. Kemudian Allah juga berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim waqa'atu. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara mereka, sing kebetulan saudaranya ikut perang mati. Maka dia mengatakan, dia duduk di rumah mengatakan, oh, lau atau una makutilu, andai mereka nggak berangkat, orang-orangnya yang mati. Maka Allah berfirman, kul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan seperti itu, fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Sing kondo yen mangkat perang mesti mati, yen orang mangkat orang mati kondonen. Suk nek teko mati coba dicegah, ora bakal iso. Jadi mati niku dede sebab perang nopo boten perang dede. Sebab memang ajalnya sudah datang. Banyak orang yang perang nggak mati. Ngene apa nggih? Ning yo oke wong meneng wae ning omah mati. Kathah mboten? Kathah. Tiang endang-endang kerja teng kasihan teng kota. Ya pendak sore mulih meneh-meneh ini ning omah wae mati kathah. Ngene apa nggih? Nah itu. Makanya fadru'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Coba cegahan nek maut teko yang orang itu. Opo yo iso nyegah? Ora aku mundur sithik mboten saged. Mboten saged nggih. Masya Allah nggih. Kemudian juga Quran surah Ali Imran 185 nggih. Saya ingatkan lagi nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
sing sinten kemawon gadah nyawa mesti arep ngalami mati. Niku. Sing sinten kemawon niku mboten terkecuali. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kabar gembiranya Bapak Ibu semuanya dengan yang ngaji seperti ini. Ini kabar gembiranya, justru dengan itulah Allah akan membalas jenengan dengan balasan yang sempurna. Ini Bapak Ibu. Jadi supados jenengan angsal balasan ingkang sempurna akibat perbuatan baik jenengan teng dunia niki, jenengan kedah pejarin. Jadi nek dunia jenengan ngarep-arep aku salat ben aku sugih, belum tentu. Kata yang sholat tetap miskin gini bang. Aku sedekah ben aku etuk 700 kali lipat. Hitung-hitungnya aku ngekei 10.000 berarti aku etuk sekian. Subhanallah, belum tentu. Sebab sebagian orang soleh itu justru balasannya di sana. Beda dengan orang-orang yang non muslim sekalian. Setiap sedekah dibales tenan teng dunia. Boten kados jenengan. Jenengan perhatikan, orang non muslim kalau sedekah langsung niku sugih. Makanya saya punya tetangga non muslim dulu waktu di Klaten. Dia tuh kalau ngasih sukanya sama orang Islam. Kenapa? Nek ngekei karo wong Islam kok cepet menbalik jarine. Subhanallah. Ini memang sebenarnya rumusnya mereka diberi semuanya. Allah tuh adil. Tapi buat kita orang muslim, sebagian besar balasan justru nanti di sana. Makanya jangan kelingan kisah nanti ketika dibangkitkan ada dua orang diperlihatkan. Satunya orang yang dulu di dunia menderita susah, boleh susah, sing loro, sing kurang ekonomi, sing bojone galak, tinggal lunga sisan, campur aduk ora karo-karuan. Pokoknya wong iki ora pernah ngrasake penak. Ketika dibangkitkan dia diperlihatkan pohon, yang pohon itu ada daun-daunnya sudah berguguran banyak. Yang daun-daun itu adalah dosa-dosanya. Ternyata gugur semua dengan penderitaannya di dunia. Sementara satu orang yang lain di sampingnya adalah orang yang di dunianya serba benar, lahir wisugih, tekan mati jik sugih. Lahir bapak ibunya sugih pol, dintek nek tekan mati orang tek. Wis penak terus diperlihatkan pohonnya di sana masih mendot tahu nggak? Mendot itu godongnya oke. Lemumen gitu. Itu dosa-dosanya masih nempel semua itu. Maka orang ini mengatakan, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya jadikan mendapatkan musibah yang semisal dengan dipotong-potong daging saya jadi kecil-kecil. Sakit buat niku. Jenengan dipotong-potong tadi kecil-kecil. Saya ridho ya Allah supaya saya dapat seperti teman saya. Paham maksudnya ini? Berarti nek jenengan saniki menderita, abot kudu tangi wengi. Salat dalu, kudu mangkat subuh ki adem-adem, duwe duit kok kon dibagi sedekah. Dikulah abot niku. Kadang-kadang udah kayak gitu diberi sakit, delalai usahane yo ora jalan. Dilalai anak eloro campur aduk. Ketahuilah, seperti itu insya Allah balasannya luar biasa nanti sana. Dikatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Sok sak bareng dengan seto dengan angsal balasan luar biasa. Nah kabar ini Bapak Ibu semuanya membuat kita itu tahan di dunia ini, sabar. Makanya sering saya katakan ke istri itu, kita sabar karena Allah alhamdulillah kasih ilmu. Karena ada ilmunya jadi sabar. Lah pokoknya ini ora apa dibandingkan dipotong-potong niku. Subhanallah. Jadi nggak menderita urungan itu koyok dipotong-potong daging cilik-cilik dereng welas niku. Pun sing paling abot jenengan apa pun. Ditinggal bojone luwih misalnya. Tapi kan yo ora koyo dipotong-potong gini apa nggih? Nggih apa nggih? Padahal orang pengen dipotong-potong ridho niku ridho. Maksudnya apa? Sebagai pembanding kita ridho. Nih, kalau kita sekarang susah menderita ridho karena balasannya tuh masya Allah. Mau dipilih itu nggone wis ora apa-apa lah, enteng. Ngene wae nggih. Mung diceritake delek-elek enteng niku telepon apa. Ngene wae nggih. Nggih. Ngene wae nggih. Nggih insyaallah nggih. Oh, Ustaz kondo penak nih prakteknya yo abot. Yo abot memang. Sing kondo ringan niku sinten? Abot. Justru abot niku yang membuat jenengan bernilai, ibu-ibu semuanya.
Nek gampang ngono karuan nggih. Karuan angel memang nggih. Angel nggih, luar biasa. Kek ayahe bayar sekolah orang notenan ya angel to niku. Iya kita sabar ya. Masya Allah ya. Kemudian di ayat yang sama Allah berfirman, faman zuhsiha, sing sinten kemawon dijauhkan anin nar, dari neraka jahanam, wa udkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang menang. Jadi dengan perhatikan Bapak Ibu, dilembutkan hatinya. Sing sinten kemawon dijauhkan dari neraka jahanam, yang otomatis berarti dimasukkan ke surga, itulah orang yang menang itu. Jadi menang itu bukan masalah sekarang kedudukan di dunia tinggi, bukan Bapak Ibu, bukan. Dunia itu sebentar banget. Menang adalah ketika jenengan dijauhkan dari neraka jahanam dan dimasukkan surga. Maksudnya pun pripun. Yang namanya di sana besok itu kan buah kerjaan di sini gini apa nggih? Teng mriko kantun panen. Kantun panen. Sebab perbuatan jenengan teng mriki. Maksudnya dijauhkan dari neraka itu pripun? Kok yo ndelalae jenengan sakniki teng dunia koyo nek arep gawe lek yo ono wae hambatane. Ora situ arep gibah yo ndelalae kepelatit nih. Ora situ. Jenengan badhe nopo elek-elek delalai kok bane bocor, dadi ora situ. Jenengan hatinya dicenderungkan kepada dekat dengan agama, mau duduk seperti ini, itu yang namanya dijauhkan dari neraka jahanam. Faman zuhsiha, karena enggak setiap orang Bapak Ibu semuanya. Bukannya di sini juga banyak orang yang tahu ada pengajian, tapi enggak semuanya juga pengen ikut kan? Gini monggo. Maka faman zuhsiha, sing sinten kemawon atine niku dicenderungkan kepada surganya Allah. Masya Allah, itulah kemenangan Bapak Ibu. Itulah yang namanya kemenangan yang sejati. Makanya Bapak Ibu jenengan dilembutkan hatinya. Nek rasa-rasa nek rada males, keingan mati. Wah, langsung semangat niku. Jenengan arep ora tangi subuh. Lah, engko jebule engko jam 8 aku mati. Jenengan tangi langsung. Ini lagi, niku pun kalau praktekakan niku. Saya kalau lagi malas misalnya asar, sering kalau kadang-kadang asar niku, aduh, langsung malas banget. Nek ya ojo engko maku maghrib mati, langsung niku, langsung mangkat ke masjid niku. Coba jenengan praktekkan nanti. Arep nesu karo bojone, ojo juga bar nesu mati. Mboten siyos jenengan. Ngene mongki. Ngene mongki. Kan saged mawon jenengan gek nesu jebul, mati saged mboten? Sakit. Buktinya kemarin yang pemain bulu tangkis saya ceritakan ke jenengan itu 17 tahun loh di Jogja loh nih, dari Cina, jauh-jauh dari Cina, ranking 8 sak dunia loh di kelas junior, 17 tahun mati. Cobi niku sekolah olahraga, jadi ini olahraga tambah sehat toh. Niku sekolah olahraga niku pripun cobi, dokter kanan kiri lengkap, petugas lengkap, iya tetep mati. Mau nonton videonya tereng Bun, teng pindah bola jebul persiapan jatuh mati. Subhanallah. Maka faman zuhsiha anin nar, sing sinten kemawon kok diadoh ke neraka jahanam, wa udkhilal jannah, yang otomatis dimasukkan surganya Allah, faqad faz, dialah orang yang betul-betul menang. Bapak Ibu semuanya. Kemudian di akhir hayat dikatakan wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan dunia yang jenengan peroleh itu memperdayakan. Coba jenengan perhatikan ini. Jenengan lembutkan hati panjenengan. Setiap kesenangan yang jenengan peroleh di dunia itu punya potensi memperdaya panjenengan. Maksudnya pun pripun? Ketika saya ceramah ini ada seorang yang bertanya, Ustadz, apakah setiap kesenangan berakibat buruk buat saya di akhirat? Nganti wedi seneng deh. Ini orang apa punya kedudukan sugih loh nih. Saya katakan bukan itu maksudnya, Bapak Ibu semuanya. Maksudnya ngaten. Secara asal setiap kesenangan yang jenengan oleh bentuknya kesehatan sing banget sehatnya. Jenengan seneng toh? Nek sehat seneng mboten? Nek sehat banget jenengan malah kadang-kadang orang kelingan Gusti Allah.
Sing maune rajin gek loro berdoa, ya Allah, tangi wengi ya Allah, mari ya Allah, mari bareng sehat randonga. Lali niku. Ngene apa nggih? Gek lagi susah, teko yang masjid rajin berdoa, ya Allah, masalahku diangkat ya Allah. Masalahnya diangkat, lali dalan yang masjid. Ngene apa nggih? Gek duite mung sak yuta, diirit-irit untuk sekolah bocah. Gak banding penghasilannya munggah. Dengan punya penghasilan 30 juta, pengen ketok, pengen yang Parangtritis, pengen yang Jawa Timur, pengen. Subhanallah. Itu yang namanya kesenangan, itu cenderungnya memperdayakan. Allah yang berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kesenangan di dunia itu adalah memperdayakan, Bapak Ibu. Wong dikei jabatan dhuwur, seneng mboten niku? Seneng, duwe kuasa penak kok. Ning terbukti justru kadang-kadang pejabat yang tinggi malahan keliru, subhanallah. Dan sejarah terbukti, terpampang di Al-Quran dan hadis tentang kisah-kisah orang yang diberi kesenangan justru gagal. Berulang kali saya sampaikan, jenengan mboten purun toh punya anak dinamai Fir'aun. Purun mboten? Anak jenengan sinten Bu? Mas Fir'aun. Wah, keren men. Lah kok Fir'aun sugih raja. Jenengan mboten purun toh? Padahal sugih raja ganteng. Fir'aun itu jangan dikira enggak ganteng. Ganteng Fir'aun itu. Nek jenengan lihat langsung mbok naksir wis. Bagus, sugih, bayangin berkuasa tapi masuk neraka jahanam. Demikian juga jenengan nggak mau tuh anaknya dinamai Korun. Anak jenengan sinten? Mas Korun, subhanallah. Sugih loh niku Korun niku. Sugih mboten? Sugih pol. Ini kok jenengan mboten purun? Dijenengi Korun anaknya, padahal sugih loh niku. Sebab Korun dengan kekayaannya dia terperdayakan, sombong dia, maka ditenggelamkan ke dalam bumi. Maka ada istilah harta korun, harta karun. Padahal teng Mesir mriki kok aduh men kok dikondoni tekan mriki. Atau jenengan mau nggak anaknya dikasih nama Namrud? Raja loh niku, raja niku. Sugih, seperempat atau separuh dunia milik dia loh. Mboten purun to jenengan namanya anaknya Namrud. Bojone sampeyan jenenge sinten? Namrud. Wah, keren men itu. Neraka jahanam Namrud, subhanallah. Sebaliknya orang kaya Bilal bin Rabah, miskin Bilal bin Rabah, budak sahaya, sandalnya wis mlebu yang surga dhisik. Bayangin ibu-ibu. Jadi wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya yang namanya kesenangan dunia itu memperdaya panjenengan. Makan jenengan ibu-ibu, bapak-bapak yang sekarang diparingi sehat, niku kesenangan, diparingi anak-anak soleh. Tolong ingat-ingat, kalau jenengan nggak hati-hati diperdaya oleh keadaan itu. Siapa yang nggak terperdaya adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jenengan duduk seperti ini, di antara manfaatnya adalah dapat rahmat Allah. Gitu, kita dulu udah pernah bahas wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yataduna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa taqarruhum fiman indah kemudian wa khasyatuhumur rahmah. Jenengan duduk seperti ini dapat rahmat Allah, yang dengan rahmat itu jenengan akan dibimbing hatine. Nek jenengan gadah kelebihan yo kagem keluyane. Sebagaimana saya ceritakan, ada loh Bapak Ibu orang yang punya harta banyak, tuku tiket Coldplay, pendukung LGBT, pemain musik pendukung LGBT. LGBT mboten lenang podo lenang senengan, wedok podo wedok senengan. Niku enten pendukungnya terkenal nih, nama grupnya Coldplay, tampil di Indonesia, tiketnya 10 juta, sing murah nih. Wong kok gelem tuku kados niku duite, subhanallah, loro sisan 20 juta, subhanallah. Nah itu namanya nggak dapat rahmat. Bayangkan 10 juta kalau untuk orang sekolah dapat berapa bulan itu? Ini apa nggih? Nguliah ke bocah dapat berapa itu? Kok yo dibuang-buang kados niku. Nah ini faman suhsiha sing sinten mau dijauhkan dari neraka jahanam, maka orang yang menang. Bapak Ibu, jangan perlu perhatikan. Iblis itu menghiasi setiap menuju ke neraka jahanam. Sing jenenge elek-elek niku dihiasi dadi apik di mata kita.
Wong, mohon maaf, orang berzina mau bayar nggak itu? Sampai modal, kok yo gelem neraka jahanam. Ini apa nggih? Makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Subhanallah. Saya itu dikonsultasi kayak gitu sering, Ibu. Lah wong bojone wis ayune kaya ngono kok gelem karo wong iteng kaya ngono kae. Jarene kok ayumen subhanallah. Kowe iki lagi kewalik mripate, Pak. Niku lho. Subhanallah. Dan itu sering kejadian ya Ibu semuanya. Karena apa? Memang dihiasi. Wismah karo bojone orang ngayani gendakane, wis gendakane ora pati wayu subhanallah. Makanya faman suhsisa sing sinten mawon dijauhkan itu masya Allah. Dengan kada suami, kada anak yang dijaga oleh Allah itu masya Allah. Bersyukur. Termasuk diri kita. Kok ya kecenderungannya pengennya sing apik, pengen ngomong ya sing apik, pengennya kumpul-kumpul sing apik niku dengan beruntung pol. Karena itulah kemenangan yang sesungguhnya. Nah itu Ali Imran 185. Jadi bahas ini aja udah panjang banget nih, masya Allah ya. Kemudian masalah teknis sholat kemarin sampai di tentang syarat sah sholat. Kemudian saya ingin membahas tentang masalah istilah apa namanya kuif atau kentut dari kubul. Nah ini saya karena ada pertanyaan maka saya jawab untuk jenengan semua. Tahu nggih? Kalau orang yang sudah melahirkan kadang-kadang kan suka kayak kentut dari vagina gini bang, blubuk otos kentut niku loh. Nah niku batal mboten niku? Batal mboten wudunya? Ini ada dua pendapat. Di mazhab Syafi'i berdalil dengan yang dulu kita pernah bahas, yang membatalkan wudu adalah keluarnya segala sesuatu dari kubul maupun dubur. Ini pendapat di mazhab Syafi'i sebagaimana kita pernah bahas dulu. Berarti nek ngono menurut pendapat mazhab Syafi'i ini batal nih. Menurut mazhab Syafi'i batal. Tetapi mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan tidak batal. Karena yang namanya kuif itu atau kentut dari lubang vagina itu karena bukan dari perut. Nyatanya nggak bau. Gitu, kecuali mungkin mohon maaf vaginanya berpenyakit, keputihan dan sebagainya. Kalau dalam kondisi normal kan nggak bau. Beda dengan kentut itu ada baunya jelas, karena apa? Dari dalam perut. Nama dalam perut itu mesti baunya nggak karu-karuan. Apa yo wangi kan nggak mungkin toh. Mesti baunya ya karu-karuan toh. Nah niku. Nah tetapi kalau kuif itu mboten. Maka di mazhab Malik, di mazhab Hanafi itu tidak dikatakan batal. Nah bagaimana kita menyikapinya? Ya nek dengan pada posisi sebagai yang belajar kita ambil aman saja nih. Berarti nek dengan peluk harus kentut bunyi dari lubang vagina pun jangan tetap ambil air wudhu saja, lebih aman. Tapi misalnya dalam kondisi sangat terdesak, mau wudhu kok yo angel tenan misalnya jangan lagi apa namanya itu tawaf misalnya, kita bisa pakai pendapatnya mazhab Malik, mazhab Hanafi mungkin bisa dipakai. Jadi itu menjadi penting karena kemarin ada yang tanya kayak gitu, saya dulu lupa menjelaskan sehingga itu menjadi penting insya Allah. Kemudian saya menambahkan sedikit tentang syarat sah yang kelima, yaitu tentang hilangnya najis. Hilangnya najis. Kita lambat-lambat sedikit. Najis itu berarti ada zatnya secara umum, ketok, telek kan ketok. Najis itu secara umum kelihatan. Kita bahas permukaannya dulu, nanti detailnya kita bahas lambat-lambat. Jadi najis secara bahasa, segala sesuatu yang dianggap kotor, walaupun suci, secara bahasa. Tapi secara ilmu fikih, najis ini segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan sholat tidak sah. Secara arti segala sesuatu yang dianggap kotor yang membuat sholat tidak sah, itu namanya najis. Nah, saya bacakan prolognya dulu, nanti insya Allah kita bahas step by step setiap kali pertemuan. Ada 3 jenis najis, sudah sering dengar, nama mawon, mukhafafah, mutawasitoh, dan
mughaladah. Mughaladah niku sing apot nggih. Nggih menika najisnya anjing, babi dan anakan salah satu dari mereka. Apa yang najis? Yang najis adalah air liurnya. Nah, bagaimana bulu-bulunya? Ada dua pendapat. Di madzhab Syafi'i dikatakan bulu-bulunya juga najis. Tapi di madzhab Hanafi, madzhab Malik, itu dikatakan tidak najis bulu-bulunya. Yang najis hanya air liurnya. Nah, di madzhab Imam Ahmad yang dipakai di Arab Saudi hari ini, itu berpendapat bahwa air liurnya. Adapun bulu-bulunya dikatakan tidak. Nah, itu dihubungkan dengan persoalan kesehatan ternyata. Jadi di air liur anjing itu ada virus, ada kuman yang banyak jumlahnya. Termasuk diantaranya yang paling terkenal adalah kalau anjing namanya apa? Rabies. Rabies. Jadi kenapa kok sampai nyambung bahwa itu tuh memang najis? Itu diantaranya adalah secara kesehatan memang demikian. Nanti kita bahas sedikit-sedikit. Kemudian najis mukhaffafah, yaitu apa? Najis yang ringan, yaitu najis dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI dan belum sampai dengan umur 2 tahun, nembe ASI tok. Maka itu yang mukhaffafah. Adapun mutawasithah selain dari keduanya. Sekarang bagaimana cara mensucikan najis? Nah, untuk tahu cara mensucikan najis, kita harus tahu dulu secara asal najis itu ada najis yang sifatnya ainiyah dan hukmiyah. Lambat-lambat nih. Ainiyah niku berarti sing ketok, enten rosone, enten wernone, enten baunya. Berarti podo karo ono wujude. Tapi bisa jadi najis itu sudah hukmiyah. Hukmiyah itu secara rasa, bau dan sebagainya udah ketok wis ora ono. Tapi dia masih najis. Nanti kelihatan ketika kita membahas tentang cara membersihkannya. Contoh jadi ainiyah itu ada warna, ada bau, ada rasa, sehingga berbentuk. Supaya hukmiyah itu tidak punya warna, bau dan rasa, tidak berbentuk. Contoh najis mughaladah, najis sing apot. Cara membersihkannya gimana? Dibasuh dengan air 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Sekali paham ini. Jadi najis mughaladah, najis disebabkan karena air liur anjing atau babi. Sekali lagi untuk masalah bulu di soal, ada yang mengatakan pokoknya bulunya yo najis, ada yang mengatakan tidak. Maka cara membersihkannya adalah dengan dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan debu. Sebagian di riwayat Muslim dikatakan dicampur debunya yang pertama atau yang kedua atau salah satunya. Yang jelas nggak yang terakhir. Kalau yang terakhir kan ya jadi kurang bersih. Jadi dari awal sudah. Jadi kalau kita melihat ada najis yang najis berat, maka yang perlu dilakukan adalah membersihkan ainiyahnya dulu, membersihkan bentuk di sini dulu. Nek bentuk telek misalnya, telek anjing misalnya, itu dibersihkan dulu, dibersihkan dulu. Baru kemudian setelah dibersihkan, niku pun boten ketok. Atau misalnya air liur anjing ketok, maka dibersihkan dulu itu. Nah, setelah dibersihkan itu berarti secara ainiyah kan pun boten enten, tapi niku teksi najis. Maka caranya dengan basuh 7 kali setelah itu, yang salah satunya dengan debu. Itu maksudnya. Maka ada istilah ainiyah dan hukmiyah. Sing mau nek ketok wis ora ketok jane yo jine najis sebab urung dibasuh ping 7 niku lho maksudnya. Paham ya? Paham ya. Nah, bagaimana mencampur air dengan debunya? Ada 3 cara. Yang pertama, mencampur air dan debu bareng-bareng, baru kemudian diletakkan dan pada tempat yang terkena najis.
Jadi dicampur langsung baru dibasuhkan ke tempat yang najis. Atau yang kedua, meletakkan debu dulu di tempat yang kena najis, kemudian dicampur air baru dibasuh. Atau yang ketiga sebaliknya, air dulu baru debu. Ini salah satunya. Berarti yang pencampuran itu berarti 1 di antara 7, 1 di antara 7. Jadi setiap yang dari anjing dan babi meliputi liur, keringat dan kotorannya itu yang dianggap najis. Nah ini tentu saja sekali lagi untuk bulu ada persoalan di kalangan para ulama. Jadi di mazhab Syafi'i dikatakan pokoknya najis sakabehane. Sementara di mazhab Abu Hanifah dan Ahmad ada pertimbangan. Nah, Bapak Ibu semuanya, jangan pernah perhatikan. Jadi kewajiban membasuh 7 kali itu berlaku di semua mazhab, walaupun di mazhab Malik dan Hanafi itu tidak mengatakan najis. Maka tetap saja membersihkannya dibasuh 7 kali. Jadi di mazhab Malik dan Hanafi, walaupun menganggap tidak najis dari anjing itu, tetap saja dibasuh 7 kali. Apa pertimbangannya? Pertimbangan kesehatan. Jadi memang agak dalam nih, agak lambat-lambat nih. Intinya pokoknya kalau jangan kena air liur anjing, kena keringat anjing, kemudian kena kotoran anjing, kalau babi di sini kira-kira nggak ada nih. Itu maka perlakuannya adalah dengan basuhnya harus 7 kali. Salah satunya dengan debu. Intinya itu. Jika anjing minum dari wadah salah satu dari wadahmu, maka basuhlah 7 kali. Itu dalilnya. Maka basuhlah 7 kali. Dalam riwayat Muslim dikatakan yang pertama dicampur dengan debu. Nah, di sini dikatakan sains modern hari ini menunjukkan, Bapak Ibu semuanya, ini itu pengetahuan buat kita. Jadi di sebagian besar usus anjing ada kuman dan cacing kecil yang ukurannya kecil sekali, lebih dari 4 mm. Cacing ini keluar dari usus bersama dengan kotoran, menempel pada bulu-bulu saat keluar niku loh. Nah kemudian anjing itu punya kebiasaan jilatin niku, jilatin bulu-bulunya, bersihin. Nah ketika proses jilat itulah berpindah kotorannya dari dalam itu ke ini. Sementara kalau kemudian dalil tadi, hadis tadi, jikalau anjing menjilat pancine jenengan, atau orang Eropa, orang Amerika, mohon maaf, sering cium-cium anjing gitu, wong wedok-wedok terutama niku. Kathah banget niku yang Eropa, yang Amerika tuh, insya Allah. Nah, itu bisa berpindah gitu. Nah, makanya secara kesehatan memang itu proses pindahnya seperti itu. Dan hari ini terbukti bahwa subhanallah, termasuk rabies diantaranya. Di Jepang itu dulu 50 tahun yang lalu udah klaim bahwa tidak ada lagi rabies, ternyata muncul lagi. Makanya sampai disimpulkan bahwa sepanjang masih ada anjing pasti tetap akan ada rabies. Walaupun udah disuntik rabies, tetap mawon ada yang kena rabies. Dan banyak kejadian di Indonesia orang mati karena rabies kan. Belakangan 1 tahun terakhir aja banyak yang terjadi. Walaupun katanya sudah bebas rabies, subhanallah. Ya. Lidah ini akan kotor dengan organisme yang dijilat tadi. Jika anjing menjilat panci atau dicium oleh seseorang, maka terjadilah proses perpindahan dari panci ke mulut kita, dan ketika ini terjadi masuklah ke dalam tubuh dan masuk ke dalam sel-sel darah. Nah inilah yang kemudian berkembang menjadi berbagai macam penyakit, Bapak Ibu semuanya. Ini makanya membersihkan 7 kali itu bukan main-main. Salah satunya dengan debu itu bukan main-main itu. Jadi kan harus praktekin kalau tersentuh oleh anjing ya begitu. Nah sekarang susahnya kalau ada suami istri si jini orang percaya najis, ini percaya najis. Ini terjadi nih. Padahal istrinya dokter, suaminya kontraktor sugi. Dia cerita ke saya tuh, subhanallah Ustaz, saya tuh susah kalau di rumah. Arab sholatnya bingung, kudu nindi. Setiap kali sholat aku kudu nyuci ping pitu. Lah bojoku ingun-ingune anjing, subhanallah. Mbuh ning ndi ora len dilatih apa wae. Stres ini suaminya ini. Arab diputus koyo dokter sugih men. Orang diputus koyo rekoso, ini cerita ke saya, subhanallah. Subhanallah. Itu loh yang saya katakan, setiap kenikmatan memperdayakan, jabatannya dhuwur, duitnya oke, kok yo ndadak ingu anjing. Padahal iki anaknya tokoh, bayangin. Tokoh agama loh, bayangin.
Anak ini anjing gede banget anjing, subhanallah. Gak habis pikir saya itu. Lek sinau kita pundi niku lho. Kok saged kados niku niku. Subhanallah. Kemudian ketika sudah bergerak di dalam sel-sel tubuh kita, maka timbullah berbagai macam penyakit yang kita temui hari ini. Subhanallah. Makanya ikutilah syariat, insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Jadi ini relevan nih antara mencuci 7 kali untuk asbul kholatu dengan kesehatan itu relevan ya Pak Ibu. Jadi memang kebaikan buat jenengan. Kalau jenengan menuntut hikmah yang foto tak saraping pitu terus nganggo debu barang, memang luar biasa manfaatnya. Memang luar biasa. Maka bersuci ini bagian yang penting dalam agama kita. Jangan perhatikan betul cara wudhu, cara mandi besar, cara membersihkan itu harus benar-benar bagus. Yang dengan itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan kita malam hari ini. Kita sudah membahas 3 hal. Mudah-mudahan nanti setiap pertemuan bisa seperti ini, ada hadis arba'innya, kemudian ada nama ke negeri akhiratnya, dan ada bab sholat atau bab yang lain. Ngaten nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti sambil santai nggih monggo. Sambil tunjuk.